Ala al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Abi al-Hasm al-Karshi al-Dimashqi, yang lebih dikenal sebagai Ibnu al-Nafis, adalah seorang dokter, ahli fisiologi, dan filsuf muslim yang hidup pada abad ke-13. Ia lahir pada tahun 1213 Masehi di Damaskus, Suriah, dan meninggal pada tahun 1288 di Kairo, Mesir. Ibnu al-Nafis dikenal sebagai penemu sirkulasi darah paru-paru dan sering disebut sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Al-Shamil fi al-Tibb atau The Comprehensive Book on Medicine. Ibnu al-Nafis berasal dari keluarga Arab yang tinggal di sebuah desa bernama Karashia, dekat Damaskus. Sejak kecil, ia menunjukkan minat yang besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ia memulai pendidikannya dengan mempelajari teologi, filsafat, dan sastra. Pada usia 16 tahun, Ibnu al-Nafis mulai belajar kedokteran di Rumah Sakit Nuri di Damaskus, yang merupakan salah satu pusat pendidikan kedokteran terkemuka pada masanya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ibnu al-Nafis pindah ke Kairo, Mesir, pada tahun 1236 atas permintaan Sultan Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah. Di Kairo, ia diangkat sebagai dokter kepala di Rumah Sakit Al-Nasri dan kemudian di Rumah Sakit Al-Mansuri, yang merupakan salah satu rumah sakit terbesar dan paling terkenal di dunia Islam pada saat itu. Ibnu al-Nafis juga menjadi dokter pribadi Sultan Baibars dan beberapa pemimpin politik lainnya. Ibnu al-Nafis adalah salah satu dokter paling terkemuka pada masanya. Ia dikenal karena pendekatannya yang ilmiah dan empiris dalam praktik kedokteran. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penemuannya tentang sirkulasi darah paru-paru. Ibnu al-Nafis adalah orang pertama yang secara akurat menggambarkan sirkulasi darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Penemuan ini bertentangan dengan teori Galen, seorang dokter Yunani abad kedua, yang menyatakan bahwa darah mengalir melalui lubang tak terlihat antara bilik kanan dan kiri jantung. Ibnu al-Nafis menjelaskan bahwa darah dipompa dari bilik kanan jantung ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, di mana darah akan bercampur dengan oksigen. Darah kemudian kembali ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis dan dipompa ke seluruh tubuh melalui bilik kiri jantung. Penemuan ini merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam sejarah fisiologi dan membuka jalan bagi pemahaman modern tentang sistem peredaran darah. Selain sirkulasi darah, Ibnu al-Nafis juga memberikan kontribusi penting dalam bidang anatomi dan fisiologi lainnya. Ia menulis banyak karya yang membahas berbagai topik dalam ilmu kedokteran, termasuk anatomi, fisiologi, patologi, dan farmakologi. Ibnu al-Nafis juga dikenal karena pendekatannya yang kritis dan skeptis terhadap berbagai dogma dan kepercayaan yang tidak berdasarkan bukti ilmiah. Salah satu karya paling terkenal dan berpengaruh dari Ibnu al-Nafis adalah Al-Shamil fi al-Tibb atau The Comprehensive Book on Medicine. Karya ini adalah sebuah ensiklopedia medis yang mencakup berbagai topik dalam ilmu kedokteran, termasuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Al-Shamil fi al-Tibb adalah salah satu buku teks kedokteran paling penting di dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Dalam Al-Shamil fi al-Tibb, Ibnu al-Nafis memberikan penjelasan yang detail tentang sistem peredaran darah dan aliran darah di jantung. Ia juga menggambarkan lebih dari 1.000 penyakit berdasarkan gejala-gejala klinisnya. Ibnu al-Nafis menerapkan pendekatan ilmiah terhadap pengobatan dengan mengutamakan pengamatan dan analisis data. Karya ini juga mencakup banyak referensi dari karya-karya ilmuwan sebelumnya, termasuk Hippocrates dan Galen, serta penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh Ibnu al-Nafis sendiri. Pengaruh Ibnu al-Nafis dalam dunia kedokteran sangat besar. Ia membuka jalan bagi dokter-dokter muslim lainnya, seperti Insina, Avicenna, dan Al-Zahrawi, yang melanjutkan tradisi kedokteran yang ia mulai. Karya-karya Ibnu al-Nafis juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi pendidikan kedokteran di Eropa pada abad pertengahan. Di Eropa, ia dikenal sebagai bapak fisiologi peredaran darah, dan dianggap sebagai salah satu dokter terbesar dalam sejarah kedokteran. Selain kedokteran, Ibnu al-Nafis juga memberikan kontribusi penting dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya. Ia menulis banyak karya tentang teologi, filsafat, dan sastra.
Dalam filsafat, misalnya, ia menulis tentang konsep-konsep dasar dalam metafisika dan etika. Ibnu al-Nafis juga dikenal karena pendekatannya yang kritis dan skeptis terhadap berbagai dogma dan kepercayaan yang tidak berdasarkan bukti ilmiah. Ibnu al-Nafis adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah kedokteran dan ilmu pengetahuan Islam. Melalui karyanya, terutama Al-Syamil fi Al-Tib, ia berhasil mengintegrasikan ilmu pengetahuan Yunani dengan ajaran Islam dan membuka jalan bagi perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam. Warisannya terus hidup hingga hari ini, dan ia tetap dihormati sebagai salah satu dokter terbesar dalam sejarah.